Ya, saya ingin menuju ke Bang Doli menjawab pertanyaan menggantung tadi bahwa dari Golkar itu sebenarnya mau mengajukan ataupun mengajukan proposal Prabowo oke calon presidennya tapi wapresnya haruslah Airlangga Hartarto. Bang Doli. Saya nggak tahu tuh proposal siapa yang buat dan kemudian kok bisa nyasar ke Ini TV-One. statementnya kita baca kemarin, ini kata Nusron pada salah satu proposal adalah Prabowo Presiden dan Wakil Presidennya dari KIB, yaitu Airlangga Hartarto. Ini disampaikan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Ya, jadi begini, bahwa Golkar sampai sejauh ini, ya, kami belum pernah ada pengambilan keputusan yang merubah keputusan sebelumnya. Ya. Dari beberapa kali kesempatan saya katakan bahwa pencapresan Golkar di tahun 2004 itu adalah keputusan Munas kami. Ya. Munas itu merekomendasikan bahwa Golkar harus punya kader Partai Golkar asli sendiri untuk dicalonkan atau ikut dalam kontestasi Pilpres. Nah kemudian itu diperkuat dalam rapat pimpinan nasional yang memutuskan bahwa calon kita akan ikut kontestasi Pilpres dan Capres kita itu adalah Pak Airlangga Hartarto. Dan dalam kesempatan itu, dalam Rapimnas itu juga diberi mandat kepada Ketua Umum untuk melakukan langkah-langkah dan kemudian sampai pengambilan keputusan akhir. Nah jadi kalaupun misalnya ada keputusan atau ada opsi-opsi lain, ya, itu memang kita serahkan kepada Ketua Umum yang tentu nanti juga akan disampaikan dan diputuskan secara resmi dalam forum yang setara. Nah, jadi oleh karena itu kita saat ini dalam proses membangun komunikasi. Nah seperti yang saya juga pernah sampaikan, situasi saat ini kan masih sangat dinamis. Ya, karena sangat dinamis maka masih banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, Golkar dalam posisi seperti itu saat ini melakukan upaya untuk merajut berbagai kemungkinan itu. Ya, makanya kita dan posisi Golkar itu adalah partai yang terbuka dan bisa bekerja sama dengan siapa saja. Nah, kami sudah membangun kesepakatan dan koalisi dengan KIB, tapi kami juga terus membangun komunikasi dengan partai politik yang lain. Dan kemudian juga terakhir intensif dengan teman-teman Gerindra dan PKB. Nah, saat pertemuan-pertemuan intensif itulah kemudian yang memunculkan kemungkinan kita untuk bisa membicarakan hal-hal kesamaan yang bisa kita bangun. Bang Doli. Tapi sampai sejauh ini memang kita belum menemukan atau katakan bilang apakah sudah ada kesepakatan untuk membangun koalisi besar. Itu belum ada, karena kan ukurannya itu kalau kita membangun koalisi itu kan ada kesepakatan atau paling tidak ada piagam yang kita tangani. Ini yang sampai saat ini kita belum sampai ke tahap itu. Baik Bang Doli, Intens sudah berkomunikasi dengan Gerindra tapi belum menemukan titik temu Mas Adi Praitno. Apakah masih mungkin posisi Golkar tetap mengusung Prabowo atau memang sangat cair sampai sekarang Mas Adi? Saya selalu mengatakan bahwa dalam politik itu kan semuanya serba mungkin. Yang tidak mungkin itu cuma satu hal, membangkitkan kembali orang yang sudah meninggal. Itu nggak mungkin ya. Kalau bicara tentang apakah sangat mungkin Golkar berkoalisi dengan Gerindra, berkoalisi dengan PKB, saya kira sangat mungkin. Ini kan historisitas bagaimana hubungan ketiga partai ini baik-baik saja, Mas, tidak ada persoalan apapun. Cuman yang perlu dikompromikan adalah ketika bicara tentang siapa sosok capres dan siapa yang akan mendampingi Prabowo misalnya. Itu bukan perkara gampang, karena bagi PKB, siapapun yang berkoalisi dan ingin dengan PKB tentu harus menyertakan Muhaimin Iskandar sebagai pendamping. Tentu PKB tidak mau dan tidak nyaman kalau Gerindra berkoalisi dengan PKB tapi tidak mau dengan Muhaimin Iskandarnya. Dalam konteks itulah ketika misalnya ada Golkar dikaitkan dengan koalisi ini, sekalipun ada proposal nyasar kata Bang Doli, tapi sekalipun ini proposal nyasar, kalau itu lewat PKB bisa saja menjadi bahan negosiasi kan. Yang penting kan PKB-nya legowo. Misalnya kan begitu, maka sangat mungkin Pak Airlangga itu juga mengamini, maksud saya PKB mengamini Pak Airlangga bisa menjadi pendampingnya Prabowo Subianto. Kalau ini diasumsikan proposal itu betul. Karena PKB satu, sudah rela dan ikhlas lillahi ta'ala menyatakan Prabowo sebagai capres. Nah tinggal capresnya ini, kapan kira-kira ridho dan ikhlas juga lillahi ta'ala.
Apakah kalau proposal Golkar itu betul adanya, di mana Pak Erlangga diminta misalnya sebagai kandidat cawapresnya Prabowo, saya kira PKB juga akan mempertimbangkan itu. Karena apapun judulnya, tiga partai ini adalah kawan lama, sahabat lama. Ini kan soal bagaimana menyelesaikan, bagaimana kepentingan ketiga elit ini bisa ketemu. Yang penting ketiga partai ini, kalimatun sawa, berada di barisan politik Jokowi, melanjutkan semua hal yang sudah dilanjutkan oleh Jokowi. Di situ tidak akan ada huru-hara politik apapun, selama semuanya dibicarakan secara terbuka. Tapi akan beda ceritanya kalau Golkar, PKB mencoba agak genit-genitan ini, mau bergabung dengan koalisi perubahan. Ini pasti kegaduhannya nggak akan berhenti, Mas. Soalnya antar elit banyak juga, Mas, opsi yang muncul. Ada juga dari PKB yang menawarkan kalau bisa Erlangga menjadi ketua tim pemenangan untuk Prabowo dan juga Caimin. Nanti dijawab sama Bang Jazilul usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang, saya ingin ke Kiai Jazilul nih. Ada sebuah statement yang cukup menggelitik kemarin, ini disampaikan bahwa kita senang kalau Pak Erlangga jadi ketua tim pemenangan. Ini disampaikan oleh Ketua DPP PKB, Pak Faisal Reza. Berarti ini memberikan sinyal bahwa kalau mau gabung bersama dengan PKB dan Gerindra jadi ketua tim pemenangan aja, begitu maksudnya? Jadi seperti disampaikan Pak Doli di awal, ketika halal bihalal PKB dengan Golkar, itu menemukan kesamaan visi sekaligus kesamaan untuk membuat koalisi inti. Dari koalisi inti inilah kemudian muncul kira-kira menunjuk tim teknis di situ, Pak Nusron Wahid dan Pak Faisal Reza. Nah kemarin itu mengadakan pertemuan teknis di Nusa Dua Senayan, yang saya tahu begitu, kemudian muncul pernyataan itu. Saya tidak tahu pernyataan itu apakah berkembang di forum atau hanya sekedar keinginan Pak Faisal Reza. Namun maksud saya memang ada kesepakatan semacam membuat tim teknis untuk meracik, meramu berbagai gagasan yang di situ tidak membicarakan soal capres-cawapres, tetapi membangun kesamaan visi dengan Partai Golkar di level teknis. Jadi sampai di situ sebenarnya. Nah, saya melihat perkembangan kemarin atau mendengar pernyataan Pak Faisal Reza, nggak tahu apakah itu suatu yang diskusikan dengan Pak Nusron Wahid atau tidak, saya tidak tahu. Namun yang jelas ada semacam kesepakatan bertemunya tim teknis Golkar dengan PKB. Nah biasa di dalam diskusi-diskusi itu selalu muncul macam-macam gagasan, macam-macam ide. Nah salah satu ide mungkin Pak Faisal Reza melontarkan ide itu. Dan tidak ada salahnya namanya ide. Ide kan bukan sebuah keputusan. Pak Jazilul, tapi posisi PKB kalau kata Mas Adi tadi rela dan ikhlas tidak? Kalau posisi cawapres diserahkan kepada Erlangga Hartarto bukannya Muhaimin Iskandar? Ya kita kembali pada diktum bahwa untuk koalisi yang ada Pak Prabowo dan Pak Muhaimin yang menentukan, dan tentu kalau di soal posisi rela tidak rela, saat ini PKB memang sedang berjuang keras agar Gus Muhaimin masuk di kertas suara Pilpres. Nah ini yang menjadi mandat kami, sehingga kami jauh-jauh hari sudah melakukan kontrak kerjasama dengan Partai Gerindra. Saya pikir kalau di dalam politik itu nggak usah ditanyakan lagi apa kira-kira maksudnya. Sama-sama tahu lah. Ini bahasa pakai kedipan mata sudah tahu bahwa membangun kontrak politik itu pasti ada maksud dan tujuannya. Salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana menang di kontestasi di Pilpres. Kira-kira itu. Oke, baik. Sekarang Mas Adi, bagaimana Mas Adi ngeliat? Kayaknya dua-duanya nih mau semuanya ini yang dipilih begitu. Sementara pun kalau Golkar ya kita masih sesuai dengan hasil Munas kemarin bahwa Erlangga Hartarto adalah calon presidennya kita begitu. Walaupun mungkin situasi di luar bisa saja berubah seiring perkembangan waktu. Kalau melihat secara prinsip tentu yang bisa menentukan siapa pendamping Prabowo adalah Gerindra dan PKB ya. Itu adalah klausul politik yang sampai saat ini belum diedit. Jadi kalau Golkar tertarik menyorongkan Pak Erlangga tentu harus masuk dulu dalam koalisi itu. Kan begitu kalau kita menangkap pandangan yang disampaikan oleh Gus Jazilul. Tentu kalau Golkar masuk maka diktum politik yang sudah disepakati isinya juga diedit. Di mana yang bisa menentukan persoal cawapres ada Pak Erlangga Hartarto di situ. Kan itu yang kemudian membuat kenapa wacana ini tidak segera konkret. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Karena kalau mau jujur sebenarnya Golkar dengan PAN bisa maju kok.
menjadi poros politik sendiri yang bisa mengusung Pak Erlangga dengan siapapun. Karena gabungan kursi antar Golkar dan PAN ini sudah lebih dari cukup. Menggenapi ambang batas presiden 20%, ada kurang lebih sekitar 129 kursi. Cuman kan problemnya Pak Erlangga tentu sedang mencoba untuk menginisiatifi kira-kira bisa tidak begitu banyak partai politik yang bisa diajak kerjasama dan memungkinkan ini akan menambah daya gedor dan soliditas mereka. Maka tidak mengherankan ketemu dengan PKB, ketemu dengan termasuk Demokrat gitu, termasuk ketemu dengan Pak Prabowo Subianto, tentu ini bukan soal hanya bisa maju, tapi yang paling penting maju, kuat, solid dan menang. Ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa orkestrasi politik yang dilakukan oleh Golkar dengan Bang Doli sampai sekarang ya tentu bukan akhir dari segala-galanya. Masih ada 5 bulan persaingan politik yang sepertinya disaring betul ya oleh setiap partai politik. Tapi kalau dibaca rata-rata, bagi Golkar apapun judulnya, bagaimana ceritanya Pak Erlangga Hartarto itu bisa maju. Syukur kalau opsi pertanyaan sebagai capres itu tetap dipenuhi. Tapi kalaupun toh tidak, minimum sebagai cawapres itu juga bisa maju. Karena ini panggung besar yang tentu bisa menjadi mimpi semua orang. Nah, dalam konteks itu kalau memang PKB ridho lillahi ta'ala, posisi cawapres diikhlaskan sudah ada diktum sebagai tadi Mas Adi, sudah ada diktum sebagaimana ikhlas kepada Pak Prabowo Subianto sebagai capres. Ya namanya juga pertemuan. Bang Doli secara realistis dan juga kalkulasinya menempatkan Airlangga Hartarto, apakah tetap ngotot ingin nomor 1 atau ya udah deh kasih nomor 2, yang penting Prabowo di nomor 1-nya, Bang Doli? Ya, sampai sekarang kami masih berupaya ya untuk terus mendorong Pak Erlangga sebagai calon presiden. Kalaupun kemudian nanti ada opsi-opsi lain ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Adi, saya kira itu nanti akan diputuskan oleh Pak Erlangga dan kemudian nanti akan kita bawa ke forum-forum resmi untuk segera diputuskan. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersedia bergabung bersama kami untuk berbincang mengenai topik yang kita angkat pada petang hari ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai.